Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saya dapat mempresentasikan hasil video yang telah diberikan oleh Bapak. Baiklah, yang saya hormati Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD selaku dosen mata kuliah Manajemen Humas. Perkenalkan, nama saya Mezaluna Azura Effendi dengan NIM 220020030. Baiklah, saya akan mempresentasikan video materi yang telah diberikan oleh Bapak, yaitu mengenai public internal dalam public relation. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasan, yaitu mengenai public internal dalam public relation. Sebelum itu, kita lihat saja siapa yang disebut sebagai public internal lembaga yang notabene adalah kekuatan pertama yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi atau lembaga yang seharusnya mendapatkan perhatian. Ada satu kesepakatan yang sama, deformasi dan message yang sama, sehingga membangun lembaga memang tidak akan bisa satu atau dua orang saja atau para pengambil kebijakan saja, tetapi mereka adalah satu kesatuan utuh sebagai manusia-manusia yang akan mengembangkan dan membangun perusahaan atau lembaga dalam sense of belong yang sama-sama besarnya, sehingga keluarlah produktivitas terbaik, sehingga dihasilkan produksi-produksi berupa produk jasa atau manusia-manusia yang kolektifnya memang luar biasa. Nah, pengertian dari hubungan internal ini atau public internal dalam kaitannya menjaga hubungan dengan mereka kita sebut sebagai internal public. Itu sebenarnya adalah kegiatan dari public relation, kinerjanya atau kerjanya praktisi PR untuk membina hubungan dengan para public internal. Siapa saja? Yang pertama yaitu hubungan antara karyawan atau employee. Yang kedua, hubungan dengan para pemegang saham atau stakeholder. Tujuan dari membina hubungan baik dengan internal publik ini adalah agar citra dan reputasi organisasi perusahaan tetap positif di mata publik, khususnya di internal, sehingga mereka antusias atau mempunyai rasa solidaritas yang jelas atau sense of belong, rasa memiliki terhadap perusahaan, sehingga mereka mau mengeluarkan produktivitas dan kinerja terbaik mereka demi perusahaannya. Kemudian, bagaimana memelihara hubungan atau budaya organisasi ini menjadi satu titik sentral dalam kinerja public relation yang digawangi oleh para praktisinya, sehingga dapat membentuk sense of belong atau sense of responsibility. Jadi budaya organisasi yang positif itu dibangun, dikembangkan, dipertahankan, diperbaiki terus-menerus, tetapi dalam satu konsep yang sama, pemikiran yang sama, maka perlu ada kesetaraan proses komunikasi sehingga setiap manusia yang ada di lembaga perusahaan sama-sama memiliki informasi atau message yang tidak berbeda, sehingga dalam perilakunya juga sama-sama atau mempunyai aturan dan asas yang berlaku yang harus disepakati secara bersama. Masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu hubungan public internal. Yang pertama yaitu hubungan public internal dengan karyawan atau employee relation. Nah, bentuk-bentuk hubungan dengan karyawan yang pertama yaitu jelas komunikasi harus dua arah. Mustahil komunikasi itu satu arah, hanya memberikan garis perintah itu tidak akan memberikan dampak positif bagi produktivitas proses kinerja yang berjalan di sebuah lembaga. Akan banyak yang tersumbat ketika komunikasi dilakukan satu arah. Adanya perintah, maka kondisi di mana para karyawan juga bisa menyampaikan pendapat atau pandangan mereka, keberatan-keberatan mereka, kritik-kritik saran mereka, dan lain-lain yang nanti akan ditampung oleh para praktisi PR mereka. Akan berada di tengah-tengah sebagai mediator antara pengambil kebijakan dengan para karyawan secara keseluruhan. Jadi dengan bagaimanapun yang namanya karyawan bukan robot, hanya melakukan apa yang sudah ditetapkan berdasarkan SOP, hanya berdasarkan garis perintah. Makanya sekarang bagaimana perusahaan itu kalau dari sisi public relation? Sebenarnya yang paling menakjubkan adalah bottom up.
karena semua keluhan dan masukan yang dirasakan oleh teman-teman karyawan yang ada di bawah itu justru menjadi catatan dan masukan untuk mengembangkan diri, mengembangkan kualitas cara memperbaiki kinerja. Justru itu merupakan data fakta empirik yang sebenarnya sulit untuk kita cari, tetapi melalui sistem komunikasi dua arah yang dilakukan oleh praktisi PR ini justru menjadi sangat mudah. Semua ditampung dengan baik, semua menjadi data dan fakta, kemudian dijadikan sebagai satu titik untuk menjadi bahan pertimbangan bagaimana kebijakan-kebijakan, bagaimana sebuah peraturan dikeluarkan sehingga benar-benar bisa menjadi atau memanifestasikan masukan dari semua manusia menjadi lembaga tersebut. Yang kedua, hubungan itu bisa dipelihara melalui bentuk-bentuk kinerja dan semangat kerja karyawan. Jadi, yang perlu dipelihara adalah kinerjanya dan semangatnya kerjanya dan strategi melalui komunikasi. Ada dampak, ada kondisi di mana kadang-kadang kita harus duduk bersama dengan para karyawan. Ada kondisi di mana kadang-kadang formalitas itu dikecilkan sehingga dibangun itu adalah konteks informal, sehingga ada jam-jam tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu kita bisa bersama-sama dengan mereka sembari untuk melihat apa yang lagi bekerja. Ada faktor sentuhan manusia, ada kedekatan emosional. Ini yang ada pada akhirnya membuat seakan-akan organisasi itu adalah keluarga kedua. Nah, tidak semua perusahaan yang mampu melakukan itu. Tidak semua lembaga atau pimpinannya melakukan atau mengkondisikan diri bahwa perusahaan atau lembaganya adalah keluarga kedua bagi setiap orang yang ada di sebuah lembaga. Kemudian yang terakhir dari hubungan itu bentuknya dengan menjaga agar karyawan tidak memberikan informasi yang salah kepada publik eksternal. Kedua yaitu hubungan dari publik internal, yaitu hubungan dengan para pemegang saham atau stakeholder. Hubungan dengan stakeholder atau kaitannya dengan pemegang saham, karena pemegang saham atau istilahnya stakeholder saat itu juga adalah internal publik dan mereka menempati konteks yang sebenarnya tidak kalah pentingnya dengan karyawan. Malah di sisi lain jadi tingkat kepentingannya berbeda. Berbicara pemegang saham, analisis jaminan petugas pengawas banker karena menyatu penasehat keuangan itulah yang kita sebut sebagai pemegang saham. Mereka yang memberikan saham sehingga kita punya nyawa cadangan untuk mengelola bisnis di perusahaan atau lembaga kita. Jadi bagaimana sebenarnya hubungan itu bisa dibangun dengan stakeholder, dengan pemegang saham tadi, dan kenapa kita harus bangun kerjasama dengan mereka. Bentuk hubungan yang dibangun dengan para pemegang saham atau stakeholder yang mereka itu jenisnya bisa banyak. Seperti dijelaskan, pemegang saham itu bisa analis jaminan, petugas pengawas banker, penasehat keuangan, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk dari hubungan baik dengan mereka atau stakeholder relation itu berupa laporan. Misalnya, laporan tahunan atau laporan semesteran yang sifatnya merupakan media utama dari komunikasi antara pemegang saham dengan lembaga laporan tahunan adalah kesempatan untuk melaporkan karena memang pemegang saham dan kadang dia tidak akan bersama kita setiap hari, setiap saat karena mereka bukan karyawan. Mereka justru memberikan nyawa lainnya, tambahan bahkan nyawa satu-satunya kadang berasal dari pemegang saham. Nah, laporan tahunan itu menjadikan kesempatan kita para praktisi PR pada perusahaan atau lembaga untuk melaporkan apa yang telah sedang dan apa yang kita lakukan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi tidaknya hari ini mulai dari laporan terkait apa yang telah, apa yang sedang, dan apa yang dilakukan dalam beberapa kegiatan yang di masa depan. Laporan itu dibuat eksklusif, kemudian dengan baik dipertanggungjawabkan, moral kejujuran, dan didistribusikan sebelum rapat tahunan. Tujuan dari menjaga hubungan baik dengan para stakeholder ini atau pemegang saham, yang pertama tujuannya adalah untuk membangkitkan perhatian pemilik atau pemegang saham pada perusahaan kita dengan memberikan laporan tahun atau laporan bulanan atau apapun bentuknya. Itu akan memberikan respon baik, akan membangkitkan perhatian dari pemegang saham. Apa buktinya perusahaan memberikan laporan itu, dan ini salah satu bentuk dari tanggung
jawab perusahaan, sehingga para pemilik pemegang saham tidak harus meminta mereka merasa bahwa mereka tulisan bahwa bertanggung jawab dan dia bisa melihat kinerja kita, proses perjalanannya, karena ada prospek bisnis yang besar di sini. Bahkan mereka bisa pelajari dari laporan-laporan itu. Buat tujuan dengan pemegang saham itu adalah menciptakan satu pengertian yang sama, yang lebih baik antara perusahaan dengan para pemilik saham, dengan komunikasi finansial, karena ujungnya adalah bisnis, ujungnya adalah perhitungan keuntungan. Jadi harus ada kejelasan kejujuran perhitungan dan dari berbagai perbagian dari semua sudah disepakati sejak awal. Nah, dari laporan itu semua bisa dikendalikan, bisa dibaca dan bisa sebenarnya dibuktikan. Maka hati-hati dengan persoalan kejujuran. Yang ketiga, kita bisa membujuk melalui hubungan baik dengan pemegang saham. Lembaga bisa membujuk para pemegang saham untuk terus bertahan, terus memakai perusahaan kita, terus menganjurkan pembelian produk, terus menanamkan modalnya, jangan pergi-pergi. Jadi kondisi ketika mereka udah punya semangat, mereka sudah percaya, mereka sudah yakin bahwa kita jujur, bahwa mereka memang diuntungkan, dan ada satu kondisi mereka merasakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan dia juga. Tujuan yang lain yang tadi kita bicarakan adalah membujuk mereka untuk bertahan di perusahaan kita, agar modalnya tetap mau ditanamkan di perusahaan kita, sehingga tidak ada kendala berarti karena satu ketika mendadak mereka menarik modalnya, kita kebingungan, akan butuh waktu yang panjang untuk mencari penanam modal yang lain dalam waktu secepat itu. Jadi, komunikasi yang dibangun oleh praktisi PR mau tidak mau diakui atau tidak, tujuan akhirnya adalah membujuk agar para pemegang sahamnya itu bertahan dan mau menerima, mau terus memakai dan menanamkan modalnya di perusahaan kita. Artinya, orang akan mau ketika memakai dan menanamkan modalnya di perusahaan kita, memang perhatiannya sudah bangkit, tingkat kepercayaannya tinggi, maka itu perlu dijaga komunikasi nonverbalnya, harus dijaga komunikasi verbal melalui tulisan dan laporan itu, karena laporan bisa dibuktikan tidaknya tertulis, pada kenyataannya tidak demikian. Tujuan berikutnya adalah dalam mempromosikan pemilikan saham sebagai satu investasi jangka panjang dan mengurangi kritik pemegang saham dan lain sebagainya, dan mencoba menjawab semua kritikan dan masukan, mendengarkan para pemegang saham ketika memberikan catatan-catatan tertentu atas laporan yang kita buat. Jadi jangan segala sesuatu yang sudah kita eksekusi dianggap itu adalah satu nilai yang stop sampai di sana selesai berakhir. Tidak, setiap catatan, masukan, kritikan, saran, apapun yang dari pemegang saham lama, juga mereka yang punya saham, punya modal didengarkan. Kalau memang tidak bisa atau mustahil untuk dilakukan duduk bersama, maka komunikasi yang dibangun harus komunikasi dua arah atau instance. Kapan perlu dibangun komunikasi informal? Setiap saat, setiap ada kesempatan. Selanjutnya yaitu pembahasan kita mengenai tingkat efektivitas dari humas atau PR public relation, praktisi public relation dalam membangun hubungan baik dengan internal publik, dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah keberadaan pimpinan atau manajer dari perusahaan atau lembaga itu dalam berkomunikasi. Jadi komunikasi manajer, komunikasi pengambilan kebijakan, dan komunikasi praktisi PR yang tidak hanya ahli yang berpengalaman, namun juga sebenarnya harus didukung oleh sumber daya teknis yang modern, dibangun dengan kondisi emosional yang ada personal touch, tak hanya komunikasi dua arah. Dan yang kedua dipengaruhi oleh kesadaran sekaligus pengakuan dari pihak-pihak manajemen akan nilai dan arti penting komunikasi dengan para pegawai yang para stakeholdernya. Jadi harus ada pengakuan dulu, keyakinan bahwa perusahaan akan sulit berkembang, bahkan akan sulit bertahan ketika produktivitas para karyawannya tidak baik. Nah, mereka baik produktivitasnya apa? Membangun hubungan komunikasi yang ideal. Bagaimana setiap orang merasakan bahwa itu adalah perusahaan dia, sehingga mereka mau melakukan apapun demi perusahaannya sendiri.
Yang ketiga dan yang terakhir dipengaruhi oleh keterbukaan pihak manajemen. Jadi, mereka benar-benar alurnya itu sentral, yaitu ada di pengambilan kebijakan. Di gawean pimpinan mereka sangat mau terbuka untuk secara periodik ia menempatkan para karyawannya, para pegawainya itu ia bukan orang yang rendah dipandang nomor sekian, tapi ada satu kesatuan bagaimana mereka dianggap sama sehingga yang menjadi titik sentralnya adalah SOP-nya. Membangun kinerja sesuai dengan aturan-aturan sudah dibuat bersama dan disepakati SOP. Disepakati bersama termasuk oleh para pegawai tersendiri. Peserta ikut andil untuk melihat dan merasakan tanpa perlu mereka juga terlibat dalam menuntun dan membuat SOP. Apakah itu berupa masukan yang kita dengarkan dari hasrat dan keinginan mereka. Selanjutnya pembahasan kita yaitu media-media yang bisa kita manfaatkan sebagai praktisi PR atau humas di sebuah perusahaan dalam rangka menjaga hubungan yang baik. Yang pertama adalah jurnal internal. Jurnal internal itu adalah publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada anggota atau khalayak di internal pendukung dari satu organisasi atau lembaga atau perusahaan. Dan jurnal ini sebenarnya diartikan secara luas sebagai bahan-bahan cetakan dan sekarang elektronik juga ada yang diterbitkan secara teratur. Bentuk-bentuknya bisa berbentuk majalah, kalau yang cetak majalah koran, majalah dinding, dan semua sekarang sudah ada elektroniknya. Contohnya elektronik majalah, elektronik koran, elektronik majalah dinding, dan semua bisa dimanfaatkan sehingga apa? Segenap informasi yang disampaikan kita sudah ada di lembaga itu sehingga ada satu kesatuan darat komunikasi tertulis, komunikasi verbal, tertulis yang bisa dibaca dimanfaatkan oleh seluruh karyawan sehingga punya satu roles yang sama. Yang kedua yang bisa dimanfaatkan adalah papan pengumuman. Di papan pengumuman jangan dibiarkan kosong. Kalau emang ada informasi apapun terkait jadwal, terkait notes atau apa saja yang baru, itu bisa dimanfaatkan. Kaset video berupa CCTV atau stasiun radio sendiri, kalau memang punya jaringan telepon internal, kontak siaran, bicara siaran umum atau obrolan langsung rapat, itu bisa dimanfaatkan sebenarnya oleh perusahaan atau lembaga dalam rangka menjamin hubungan baik dengan para karyawan. Nah, kegunaan dari humas internal atau praktisi PR dalam menjaga hubungan dengan publik internal ini yang pertama adalah untuk melakukan penjelasan, membuat penjelasan kebijakan perusahaan yang menampung berbagai macam keluhan. Artinya, memang akan sangat mustahil apabila semakin besar perusahaannya, semakin besar jumlah karyawannya, mustahil untuk melakukan komunikasi satu dengan dua orang secara beruntun atau terus-menerus, atau melakukan komunikasi langsung dengan banyak, itu akan kurang efektif. Maka melalui di media tadi yang ada di internal itu bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan kebijakan perusahaan dan menampung keluhan-keluhan dalam rapat, juga bisa dilakukan itu sehingga punya persepsi yang sama sedalam role, dalam pelaksanaan, dalam bekerja, semua punya aturan-aturan, pemikiran yang sama tanpa harus ada keraguan lagi. Kedua, untuk memelihara keterbukaan komunikasi dibangun untuk setiap orang berkisar membuka diri, menyampaikan hasrat dan keinginannya, memaparkan laporan dan pembukuan tahunan, juga ada perombakan personalia bahwa kegunaan ini juga dilakukan untuk pengembangan atau penjelasan terkait dengan teknologi baru, sehingga memang butuh waktu peningkatan keselamatan kerja dan penyampaian berita-berita dari personalia dianggap penting bagi perusahaan. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.